Halo, saya Federica Nisa Yuliana, mahasiswa STKIP Widya Yuwana semester 5 dengan nomor NPM 223163. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang dinamika keluarga muda yang usia perkawinannya 1 sampai 5 tahun. Dinamika bagaimana mereka menghidupi panggilan hidup keluarganya. Perlu diketahui bahwa dinamika dalam kehidupan perkawinan atau keluarga Katolik itu banyak sekali. Dan dalam penelitian kali ini saya berfokus pada tujuan perkawinan Katolik. Saya mengambil judul yakni penghayatan tujuan perkawinan Katolik dalam menghidupi panggilan hidup berkeluarga. Oke, baik, sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa saya mempresentasikan hasil penelitian saya ini tanpa menggunakan media apapun. Mungkin seperti PPT atau media-media yang lainnya yang mendukung. Saya mempresentasikan hasil penelitian saya secara spontan karena menurut saya melalui wawancara dan juga proses penyusunan data-datanya atau proses pengelompokan data-data itu sudah cukup menjadi bekal atau menjadi pengetahuan bagi saya untuk nanti apa yang akan saya presentasikan pada video kali ini. Baik, tentang tujuan perkawinan Katolik ada 2 yang saya ketahui dan sekarang saya ingin menjadikan ini sebagai penelitian saya. Tujuan perkawinan Katolik yang pertama, kebahagiaan atau kesejahteraan suami istri. Dan yang kedua, tujuan perkawinan Katolik yang kedua adalah kelahiran seorang anak. Dengan adanya kelahiran seorang anak itu, tentu saja keluarga Katolik atau orang tua harus bertanggung jawab mendidik anak, mendidik dalam iman dan moral tentunya. Oke, dari hasil penelitian ini saya mewawancarai 3 responden dan ketiganya ini usia perkawinannya masih tergolong cukup muda. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun mau berjalan 3 tahun, dan yang satu lagi baru 1 tahun. Dan saya merasa sangat terbantu karena para responden ini pastinya dan semua jawaban-jawaban yang diberikan itu sangat memuaskan bagi saya. Kenapa? Karena mereka juga belum lama menerima pembekalan tentang perkawinan. Dan tentunya tujuan perkawinan ini dibahas dalam kursus persiapan perkawinan atau KPP. Dan dari penelitian ini juga saya menyediakan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan tersebut, yang pertama mengenai, tentu saja saya menanyai para responden tentang apa itu tujuan perkawinan Katolik. Dan kurang lebihnya para responden, ketiga responden ini menyampaikan kedua poin ini tadi, tujuan perkawinan Katolik ini tadi, yakni kebahagiaan suami istri dan juga kelahiran anak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana suami istri mensejahterakan satu sama lain dalam kehidupan keluarganya. Karena kan tadi tujuan perkawinan Katolik yang pertama adalah kesejahteraan suami istri. Dan dari tujuan tersebut saya ingin juga menanyakan atau mendalami tentang bagaimana mereka menyejahterakan keluarganya. Dan macam-macam jawaban yang para responden sampaikan. Banyak sekali, yakni dengan saling menghargai atau bagaimana saling menyejahterakan ini, saling mengasihi. Karena mereka sangat-sangat memahami tujuan perkawinan Katolik itu sendiri, dan mereka juga menyadari bahwa tugas panggilan mereka dalam keluarga yakni untuk menyejahterakan itu sendiri. Dan tentang keterbukaan terhadap kelahiran seorang anak, ketiga responden mengatakan mereka sangat terbuka akan kelahiran seorang anak
karena anak merupakan anugerah dari Tuhan, anak merupakan titipan dari Tuhan, dan itu menjadi tanggung jawab bagi orang tua atau menjadi sebuah kebahagiaan, terutama kebahagiaan para pasangan suami istri. Jadi dalam hal ini mereka sangat terbuka. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengenai ketersediaan bertanggung jawab dalam pendidikan iman dan moral bagi anak. Ketiga responden juga menyatakan bahwa mereka sangat bersedia. Ada satu responden yang sudah mempunyai anak yang baru berumur sekitar 34 bulan. Dan itu keluarga ini sangat terbuka, sangat bertanggung jawab akan hal itu. Mereka mendidik anak mereka, merawat anak mereka dengan baik sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Dan untuk kedua responden, mereka mengakui kalau mereka belum dianugerahi seorang anak. Tapi mereka menyatakan dirinya dari pertanyaan ini bahwa mereka bersedia bertanggung jawab dalam pendidikan iman dan moral bagi anak. Lalu pertanyaan yang keempat, saya menanyakan tentang tantangan terbesar dalam menerapkan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan ketiga responden yang saya wawancarai, mereka kebanyakan menyampaikan tantangan terbesarnya adalah pada anak, pada mendidik anak dengan benar, dan pada tantangan menantikan seorang anak itu sendiri atau menantikan keturunan. Tetapi dalam pertanyaan yang keempat ini, untuk dua responden yang belum dikaruniai seorang anak, itulah menjadi tantangan bagi mereka dalam menantikan seorang anak. Tapi dalam hal ini mereka sama sekali tidak merasa bahwa diri mereka itu gagal atau dalam pernikahannya mereka tidak marah kepada siapapun, kepada Tuhan dan kepada diri mereka sendiri, kenapa mereka belum diberikan seorang anak atau belum dianugerahi keturunan. Mereka sabar menantikan hal itu. Dan itu tadi keempat pertanyaan yang saya berikan atau saya sampaikan kepada para responden, dan mereka memberikan jawaban mereka dengan baik. Kesimpulannya dari penelitian saya atau dari wawancara yang saya lakukan pada tugas penelitian mata kuliah pastoral keluarga ini, yakni para responden telah mengetahui apa itu tujuan perkawinan Katolik, dan dalam setiap tantangan, dalam setiap tanggung jawab mereka bersedia melaksanakan hal tersebut dan bersedia sabar dan tentunya saling mengasihi satu sama lain. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian yang saya lakukan tentang tujuan perkawinan Katolik dalam menghidupi panggilan hidup berkeluarga. Terima kasih.